Alhamdulillah, kita hari ini masih bisa melanjutkan kajian internal yang kedua bersama narasumber yang luar biasa, Kak Ajat. Kak Ajat dengar-dengar alumni Unpad juga ya? Ya, betul. Wah, jurusan apa, Kak? Jurusan fakultas apa? Dulu di agroteknologi. Oh, agroteknologi, Masya Allah. Dan sekarang Kak Ajat lagi sedang mengajar ya, Kak, di SMP IT Fitrah Insani Global Indah Bandung. Oke, mungkin sekarang Nakia kembalikan lagi ke Kang Ajat untuk memulai kajiannya kali ya, Kak, untuk mempersingkat waktu juga. Boleh, silakan Kak Ajat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bertemu di ruang maya ini. Puji syukur tentunya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah stay at home, di tengah pandemi COVID-19. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah. Mudah-mudahan selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita bisa melewati ujian krisis ini dengan selamat, insya Allah. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan pada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, para ahli keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan pada para ulama yang istiqomah dalam menegakkan kebenaran, dan juga pada kita semua. Mudah-mudahan di hari akhir nanti kita bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian untuk selanjutnya saya akan menyampaikan terima kasih kepada panitia yang sudah mengundang untuk diskusi. Topik yang akan dibahas untuk kali ini mengenai Syumuliyatul Islam atau universalitas Islam. Dalam pembahasan topik ini saya akan membagi menjadi 3 subtema atau subtopik. Yang pertama mengenai atau subtemanya adalah makna ad-din, makna dinul Islam. Nanti yang kedua makna Islam, dan baru yang terakhir kita langsung spesifik secara lebih rinci mengenai Syumuliyatul Islam. Untuk pertama ini dihadirkan terlebih dahulu makna ad-din, karena ini satu tema penting bagi kita umat Islam dalam memahami prinsip kita, prinsip Islam yang kita jadikan pijakan dalam menjalani kehidupan. Tema sentral yang sangat penting bagi kita untuk dipahami lagi, betul-betul dikuatkan lagi pemahamannya. Kemudian juga mungkin bagi yang sudah mengenal, sudah belajar, tidak lain adalah untuk menjelaskan kembali pemahaman kita mengenai makna ad-din atau agama. Karena ada perbedaan antara makna ad-din, kemudian juga makna Islam, dan nanti kita akan lebih mudah untuk memahami sisi-sisi kesempurnaan agama Islam. Untuk mengawali perbincangan kita, diskusi kita, kita dihadapkan atau perlu menyadari akan adanya tantangan pemikiran kekinian yang dihadapi oleh umat Islam, khususnya di era kebebasan
di era demokrasi, semua orang merasa punya hak untuk mengemukakan pendapatnya. Mungkin juga beberapa orang merasa pintar, merasa ahli, gitu kan? Padahal sebetulnya bukan pintar, dia hanya merasa pintar, bukan pintar merasa, begitu ya. Jadi jangan hanya merasa pintar, tapi juga kita harus pandai-pandai mengecek rasa kita, gitu, mengecek apakah betul kita ini betul-betul memahami suatu pokok bahasan atau tidak. Nah, di era kebebasan ini kita sering menemui sikap anti ilmu atau sikap anti otoritas ilmu, anti ulama, anti keterangan-keterangan dari para ahli, khususnya dalam hal ini mengenai makna agama. Dari sikap anti ilmu, anti otoritas ilmu ini, kemudian kita bisa melihat begitu merajalelanya gejala-gejala skeptisisme atau gejala-gejala relativisme dalam memandang agama. Lanjut. Kemudian kalau misalnya kita melihat atau beberapa pertanyaannya atau mungkin juga pernyataan-pernyataan dengan nada kritik begitu ya, apa bedanya orang yang beragama dengan orang yang tidak beragama? Kita bisa lihat orang-orang di Indonesia khususnya yang mayoritas Muslim, para penjahat, koruptor, dan pelaku tindak kriminal lainnya itu ya mayoritas orang-orang yang beragama gitu, bahkan hampir bisa dikatakan hampir semuanya orang-orang yang beragama. Lalu ada muncul dari beberapa kalangan, bukankah semua agama itu mengajarkan kebaikan? Lalu apa artinya semua kejahatan-kejahatan yang terjadi begitu? Apa yang salah? Yang salah apakah agamanya atau orangnya? Tapi kebanyakan orang-orang yang tidak positif terhadap agama itu cenderung menyalahkan agamanya. Nah, dalam hal mengkritisi agama ini ada dua kelompok pemikiran besar. Biasanya ada dua kelompok ya. Yang pertama itu adalah kelompok skeptis. Ini menimbulkan masalah-masalah skeptisisme gitu. Pernyataannya bisa kita baca, tidak ada satupun agama yang benar dan layak dipercaya. Cukuplah perbedaan dan perselisihan agama-agama merobohkan keseluruhan bangunan agama. Sebab tidak ada kriteria apapun yang dapat membuktikan kebenarannya. Maka pluralitas agama hanya dapat dijelaskan secara sosiologis, antropologis, ataupun sosiologis, psikologis, dan pendekatan-pendekatan lainnya. Karena agama dianggap hanya sebatas fenomena yang muncul akibat faktor-faktor kemasyarakatan saja gitu. Faktor-faktor yang tidak didukung oleh dasar-dasar yang ilmiah begitu. Ini biasanya menjadi argumen kelompok skeptis gitu ya, untuk meragukan bukan hanya Islam tapi juga meragukan agama-agama lainnya. Nah, adapun yang kelompok berikutnya itu kelompok relativisme. Ini bisa menimbulkan masalah relativisme. Kalau yang tadi kelompok skeptis meragukan atau bahkan menolak agama karena agama dianggap hanya sebatas ilusi, gitu. Hanya sebatas
kepercayaan kosong yang tidak didukung oleh fakta-fakta ilmiah. Nah, kelompok yang satunya lagi, kelompok relativisme, ini bisa dilihat di slide berikutnya. Ini bersikap kebalikannya. Nah, relativisme ini menjadi kalau tidak dikatakan sama, ya bisa dibilang identik dengan kelompok pluralis, gitu ya, kelompok orang-orang yang berpandangan pluralisme. Gitu. Nah, kelompok ini mengatakan bahwa tidak boleh pemeluk suatu agama menyalahkan atau menganggap sesat penganut agama lain. Karena pada intinya agama-agama itu intinya sama, esensinya sama. Mengajarkan kepercayaan pada Tuhan, terus juga kenabian dan moralitas. Yang berbeda hanya formatnya saja. Kemudian juga perkembangan agama atau ajaran keagamaan itu tidak lepas dari faktor sejarah atau faktor kultural di mana agama di mana suatu agama muncul gitu atau lahir. Nah, ini setidaknya dua kelompok pemikiran inilah yang menjadi tantangan kita sebagai Muslim yang mesti kita tanggapi sebagai seorang kaum terdidik, kaum terpelajar. Sebagai Muslim tentu kita mesti termotivasi, terpancing, setidaknya tidak membiarkan tantangan-tantangan pemikiran ini berlalu begitu saja tanpa dikritisi, tanpa ditanggapi dengan bertanggung jawab dan tuntas gitu. Nah, ini sebagai bagian dari perjuangan kita untuk memperjuangkan keyakinan kita, gitu, keimanan kita. Nah, ini bisa menjadi titik poin kita untuk kembali melecut semangat kita untuk terus mendalami, memahami sebetulnya Islam itu seperti apa. Nah, bagi seorang Muslim di zaman sekarang perlu menyegarkan atau menguatkan kembali pemahaman mengenai definisi agama yang benar, atau dalam bahasa Islam takrif agama, definisi agama. Karena itu tadi selain banyaknya di kalangan umat yang tidak memahami, tidak peduli dengan pemahaman keagamaan yang benar, nah ditambah dengan beberapa kelompok cendekiawan yang berusaha mengaburkan, baik disadari maupun tidak, mengaburkan pemahaman tentang agama, dan yang mana pemahaman-pemahaman yang mereka sodorkan itu menyalahi konsep-konsep asasi dalam agama Islam, agama kita sebagai Muslim. Nah, kita lanjut ke lebih rinci lagi mengenai makna adin. Mungkin tadi sebagai pengantar bisa diskusikan lebih lanjut di sesi tanya jawab. Nah, sekarang kita masuk ke makna kata adin itu sendiri. Kata agama dalam Islam ini sebetulnya tidak ada padanan yang memadai gitu ya untuk mencakup makna adin ini. Karena agama itu sendiri kan secara etimologis, secara bahasa, agama itu dari bahasa Sanskrit, artinya tidak kacau. Dalam kajian semantis ternyata kita bisa mengetahui bahwa ada beberapa kata-kata kunci yang itu tidak lepas dari
pemahaman-pemahaman atau makna-makna yang itu sebetulnya asli sebagai makna dari mana bahasa itu muncul. Nah, kalau agama dari bahasa Sanskerta, dan kemudian kita bisa tahu lah ya, secara umum percayaan-percayaan yang melanjutkan tradisi nenek moyang ini biasanya atau bahkan hampir semuanya ini berakar pada budaya yang berbahasa Sanskrit. Nah, maka dari itu agama ini sebetulnya kalau kita mengacu ke situ, kata agama ini sebetulnya mengacu pada ketuhanan, tapi ketuhanannya bukan ketuhanan yang sebagaimana Islam pahami atau sebagaimana Islam maknai. Agama ini sebetulnya mengacunya atau mengarahnya adalah pada Tuhan yang sebagaimana dimaknai atau dipahami oleh agama-agama Hindu, Buddha, dan sebagainya tadi itu. Nah, dalam Islam sendiri sebetulnya ada istilah atau terma khusus gitu yang menunjukkan suatu kepercayaan manusia terhadap Tuhannya, yaitu din itu sendiri. Din, ya. Nah, din ini dari kata dana, berasal dari kata dana. Ini bisa dilihat di Kamus Lisanul Arab karya Ibnu Manzur. Ini kamus yang memuat pemendaharaan kata-kata Arab yang klasikal gitu. Jadi ini menjadi rujukan para ahli bahasa gitu untuk menerjemahkan dari bahasa Arab ke Indonesia ataupun dari Indonesia ke bahasa. Jadi ini kamus yang masyhur di kalangan para ulama. Nah, dari kamus Lisanul Arab ini, kata din yang berakar dari kata dana itu bermakna ada 4 makna. Yang satu itu adalah bermakna keberhutangan. Yang kedua kekuasaan hukum. Yang ketiga penyerahan diri. Kemudian yang keempat kecenderungan alamiah. Nah, ini makna-makna yang terkandung di dalam kata din ini adalah merupakan satu kesatuan. Kalau digambarkan yang pertama ya, kita coba kaji bersama-sama makna yang pertama. Din sebagai keberhutangan. Tadi di awal kita sudah ketahui din itu berasal dari akar kata dana. Nah, dari dana ini ada turunan-turunan katanya. Uniknya bahasa Arab ini kata-katanya itu atau kosakatanya itu seperti pohon gitu ya, ada turunan-turunan. Nah, dari kata dana itu diturunkan bisa menjadi dain. Nah, dain ini artinya bisa 2. Dana itu tadi hutang. Nah, dain ini artinya bisa debitur atau kreditur, yang berhutang atau yang terhutang. Ini dain. Nah, dari dain ini kemudian diturunkan lagi menjadi dain. Dain ini kewajiban penghutang. Kewajiban penghutang itu nanti ada keberlanjutannya lagi, penghakiman, dan katanya itu adalah dainunah. Dari dainunah itu nanti danah, madinah, dayan, dan tamadun. Nah, ini kita bisa pahami diumpamakan seperti sebuah kota gitu ya, perumpamaan kota. Adanya proses hutang pihutang itu kan menunjukkan bagian dari perniagaan begitu ya. Ketika 2 orang berinteraksi mengadakan hutang pihutang, nah si yang meminta hutang ini tentu dia harus tunduk pada perjanjian yang dibuat
dengan si pemberi hutang. Nah, kondisi ini menggambarkan suatu interaksi yang mana terjadinya itu ya di suatu masyarakat. Di suatu masyarakat ini ya ada wilayahnya, ada daerahnya. Ya kita sebutlah sebagai kota gitu ya. Nah, kota, makanya di sini ada suatu masyarakat kota kan Madinah. Tapi kalau Madinah ini kota besar. Kalau kota kecilnya atau pedesaan-pedesaan ini bahasa Arabnya itu Madain. Ya. Tapi kita bisa tangkap nih maknanya gitu. Proses hutang piutang ini ada di dalam suatu masyarakat, entah itu di kota kecil Madain atau di kota besar atau Madinah. Nah, otomatis di situ pun juga kita bisa membayangkan adanya suatu lembaga-lembaga hukum gitu ya, otoritas-otoritas hukum yang mana di situ menyelenggarakan proses-proses penghakiman, proses-proses penentuan hukuman yang akan diberikan apabila terjadi suatu pelanggaran perjanjian antara orang yang melakukan hutang piutang tersebut, gitu kan. Nah, makanya atau ternyata di makna ini ternyata juga terkandung di dalam makna terkandung di dalam kata din itu atau dana, yaitu tepatnya dainunah dan idanah. Dainunah itu penghakiman, proses hukum yang berjalan begitu ya. Kemudian hukumannya, pemvonisannya, nah itu disebut dengan idanah. Kita bisa lihat bagaimana hubungannya dengan kata dana tadi. Dan ini menjadi bagian dari makna din itu, cakupan din gitu. Nah, adanya masyarakat, adanya proses peradilan, adanya tatanan hukum di masyarakat. Nah ini ketika menjadi suatu keadaan yang menjadi membudaya di masyarakat, menjadi tabiat masyarakat, kemudian juga diturunkan ke generasi-generasi berikutnya. Nah, inilah nanti akan menjadi suatu masyarakat yang pada akhirnya akan membentuk peradaban, gitu ya, membentuk tatanan kota yang madani. Nah, makanya peradaban pun ternyata sebetulnya adalah cakupan dari kata atau sebagai bagian dari makna din itu sendiri. Nah, makanya dalam bahasa Arab peradaban pun juga itu istilahnya berasal dari istilah yang berakar dari kata dana tadi, yaitu tamadun. Nah, kita bisa lihat cakupan makna din ini dari hal-hal yang bersifat individual, kemudian juga menyentuh hal-hal yang bersifat masyarakat secara kolektif gitu. Dan bukan hanya sampai situ, tapi juga masuk ke ranah peradaban gitu. Ketika masyarakat sudah taat hukum, kemudian juga budaya yang baik dan lain sebagainya, dan itu mencerminkan suatu peradaban. Jadi itulah spektrum makna dari din itu sendiri. Nah, kemudian itu tadi sebagai analisa sederhana mungkin ya mengenai makna din secara kebahasaan. Nah, ini kita coba lebih lanjut lagi untuk memahami bersama-sama satu-satu dari keempat makna din yang di awal disebutkan. Tadi kan ada 4 ya. 1, keberhutangan. 2, kekuasaan hukum. Kemudian penyerahan diri. Dan yang terakhir itu adalah cenderungan alamiah atau fitrah. Nah, yang pertama, din sebagai keberhutangan manusia. Nah, kita ini sebetulnya kalau kita renungkan diri kita ini sedang dalam keadaan berhutang. Hutang apa? Hutang eksistensi dan hutang pemeliharaan. Hutang eksistensi, ya kita manusia tidak ujug-ujug ada gitu ya.
kita dari tiada menjadi ada. Nah, ini adalah suatu nikmat, ini adalah suatu anugerah dari Allah gitu ya. Nah, tentu kita merasa berhutang budi gitu kepada Allah yang telah memberikan kita eksistensi. Kemudian juga hutang pemeliharaan dari mulai segumpal darah, kemudian berkembang menjadi embrio, terus lahir dan sampai dewasa. Itu ada dalam pemeliharaan Tuhan, ada dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita semua menyadari bahwa adanya kita, kemudian juga berkembangnya kita dari kondisi yang lemah, kondisi embrionik yang lemah, kondisi zigot yang lemah sampai dewasa, bahkan sampai setinggi apapun tingkat kecerdasan manusia, itu tetap semuanya ada dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan manusia tidak mungkin mampu untuk menciptakan fasilitas-fasilitas kehidupan yang ada di seluruh kehidupan yang melingkupinya begitu. Jadi kewujudan kita, diri kita, kemudian juga semua fasilitas kehidupan kita, sarana kita, ini semua adalah pemberian dari Allah. Bahkan bisa dikatakan diri kita ini bukan milik diri kita sendiri begitu, tapi diri kita ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini adalah kurang lebih makna dari din sebagai berhutang atau rasa berhutang. Ya. Di dalam Al-Quran surat Yunus, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard amma yamliku as-sam'a wal absara wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul amr fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun." Ini di sini Allah berfirman bahwasanya, katakanlah, siapakah yang memberi rizki kepadamu dari langit dan bumi? Atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka akan menjawab, Allah. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Ini penegasan bahwasanya semua yang kita miliki itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga dalam Quran surat Fussilat ayat 53 Allah berfirman, "Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in qadir." Bahwa tanda-tanda kekuasaan Allah itu bisa kita lihat di fil afaqi, di ufuk, ya, di sejauh mata memandang, di bumi, di alam semesta, dan wafi anfusihim, dan di dalam diri kita sendiri. Diri kita, kemudian juga alam sekitar kita, itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sudah selayaknya kita untuk ya bertanggung jawab gitu terhadap pemeliharaan diri kita dan juga lingkungan sekitar kita. Nah, semua itu kewujudan kita, eksistensi kita, kemudian juga seluruh yang ada di dalam kehidupan ini, tentu kita bisa sadari bahwa itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan pemberian dari ayah, dari ibu, suami, istri, guru, teman, tetangga, bos, dan lain sebagainya. Karena kita juga menyadari bahwa seluruh manusia yang ada di sini pun juga sebelumnya tidak ada, begitu. Dan bukan manusia sendiri yang menciptakan dirinya sendiri, begitu. Dan juga bukan makhluk lain, bukan alam yang tidak punya akal yang bisa menciptakan segalanya untuk bisa kita nikmati seperti saat ini.
Nah, ini mungkin elaborasi lebih lanjut ya. Kita bisa merenungkan bagaimana kedirian kita ini adalah pemberian dari Allah. Nah, kalau misalnya kita kaitkan dengan keberhutangan tadi, maka Allah di sini posisinya sebagai pemberi hutang. Dan kita sebagai manusia adalah yang berhutang. Nah, tentu kita semua bisa merasa begitu ya, rasa keberhutangan diri kita kepada Allah begitu. Jangankan diberi hidup begitu ya, kita oleh orang lain saja dikasih kebaikan-kebaikan, tentu kita akan terpancing untuk membalas kebaikan dari orang begitu. Ini apalagi dari Allah gitu. Allah yang memberi kita hidup, Allah yang memberi kita segala sesuatunya, maka pasti sebaik-baiknya balas budi, semulia-mulianya balas budi tentu adalah berbalas budi pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita merasa diri berhutang kepada Allah, maka bagaimana pengembalian hutang ini begitu ya? Bagaimana kita bisa membayar hutang budi kita kepada Allah? Nah, sebelum menjawab lebih jauh, ada baiknya kita coba pahami bahwa ternyata din itu sendiri juga diibaratkan seperti hujan yang terus dalam proses turun dan naik kembali ke langit begitu ya. Ini sebagaimana di dalam Al-Quran surat At-Tariq, was-sama idzatir raja. Din itu menurut para ulama, diantaranya salah satunya adalah Syekh Muhammad Naqib Al-Atas, itu din itu maknanya sama dengan makna roj. Artinya adalah kembali menghidupkan gitu ya. Hujan dari langit turun ke bumi itu menghidupkan bumi ya. Di surat Al-Baqarah ya, di ayat 164, "Wama anzalallahu minas sama'i min ma'in fa ahya bil ardi ba'da mautiha." Dari hujan yang Allah turunkan ke bumi, dari air yang Allah turunkan ke bumi, maka Allah menghidupkan bumi tersebut dari kekeringan terus menjadi subur dan lain sebagainya. Nah, ketika turunnya hujan itu menghidupkan manusia, hewan, tumbuhan, terutama kehidupan jasmani. Nah, demikian pula juga dengan agama, seperti halnya hujan. Tetapi agama menghidupkan atau memberi kehidupan kepada jiwa manusia dari kematian. Ketika hujan menghidupkan bumi, menghidupkan kehidupan jasmani, manusia, hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya. Nah, agama itu adalah berfungsi sebagai rahmat dari Allah untuk menghidupkan jiwa-jiwa manusia. Nah, ini bisa kita pahami bahwa keberhutangan kita ya itu dengan cara pengembalian hutang kita itu adalah dengan cara menjalankan agama. Tapi ketika kita berusaha untuk membayar rasa keberhutangan diri kita, tapi ternyata dengan itu jiwa kita menjadi hidup gitu. Nah, ini satu hal yang perlu kita pahami. Makna din di sini bukan hanya sebatas kita menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, tapi juga dengan itu kita bisa memiliki hati yang hidup, jiwa yang hidup. Itu tadi pemaknaan din sebagai
rasa berhutangan, kemudian dikaitkan ketika proses pengembalian hutangnya itu dengan sesuatu yang menghidupkan jiwa. Nah, kemudian yang ketiga berkenaan dengan keberhutangan ini, ternyata di dalam Al-Quran juga disebutkan atau dijelaskan bahwa pengembalian hutang kita kepada Allah selain menghidupkan jiwa, tapi juga Allah di dalam Al-Quran menjelaskan bahwa pengembalian hutang kita itu ibarat perniagaan begitu. Di dalam Al-Quran surat As-Saff, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim." Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih? Perniagaan yang menyelamatkan kamu dari azab yang pedih. Perniagaan yang seperti apa? Ini dijelaskan dalam surat Fatir ayat 29. Innal ladzina yatsluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabura. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan salat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan sembunyi-sembunyi atau dengan terang-terangan, mereka itulah orang-orang yang mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Maka di sini kita mendapatkan satu pemaknaan lagi tentang din, yakni din itu juga merupakan perniagaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Pengembalian hutang kita kepada Allah dengan ibadah, dengan amal soleh, ini bisa menghidupkan jiwa kita, tapi kemudian juga diibaratkan perniagaan yang tidak akan merugikan. Bahkan setiap kali manusia mengembalikan hutangnya itu, justru ia akan mendapat balasan keuntungan atau laba. Nah, ini pemaknaan din sebagai sebuah perniagaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan anugerah oleh Allah berupa jasmani, ruhani, hati, akal, kemudian juga yang lain-lainnya, berupa kesehatan, berupa harta, kekayaan, pertemanan, dan lain sebagainya. Itu adalah pemberian dari Allah. Itu adalah sesuatu yang Allah ciptakan bagi kita sebagai modal dalam kehidupan. Dan modal tersebut adalah modal yang mana kita pakai untuk atau kita gunakan dalam rangka pengembalian hutang kita kepada Allah. Allah yang memberi kita segalanya, tapi juga dengan segala yang Allah berikan tersebut, ketika kita mengembalikan apa yang Allah kasih ke kita, menyerahkan kepada Allah dengan ibadah dan amal soleh, justru di dalam proses itulah Allah akan memberikan balasan atau keuntungan yang bahkan berlipat-lipat. Sebagaimana misalnya di Quran surat Al-Baqarah ayat 245, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un." Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan padanya lah kamu dikembalikan. Ya, mengenai perniagaan ini kita bisa merasakan bagaimana kebijaksanaan Allah begitu ya. Allah yang memberi kita modal hidup,
dan sebetulnya kita yang berhutang kepada Allah, tapi di dalam surat Al-Baqarah ini justru Allah memintanya dengan cara yang begitu indah begitu. Allah meminta kita supaya kita mengembalikan hutang kita ini dengan kalimat bahwa pengembalian hutang kita ini oleh Allah sebut sebagai pinjaman kepada Allah. Allah tidak menyebut keberhutangan kita ini sebagai hutang kepada Allah, tapi Allah menyebut bahwa keberhutangan kita kepada Allah ini adalah pinjaman kepada Allah begitu. Pinjaman yang baik ketika kita kembalikan kepada Allah. Bahkan ketika kita kembalikan kepada Allah dengan amal ibadah dan amal soleh tadi, Allah sebutkan, Allah janjikan dalam surat Al-Baqarah ayat 246 ini dengan lipat ganda, dengan pahala yang berlipat ganda banyak begitu. Kita misalnya dikasih hutang oleh seseorang begitu ya, tentu kita akan senang. Posisi kita dalam terhimpit ekonomi misalnya, terus kemudian ada yang memberikan uluran berupa pinjaman, tentu ini akan bisa membuat kita merasa senang. Tapi juga kesenangan tidak hanya dirasakan oleh yang menerima hutang, yang memberikan hutang pun juga sebetulnya kalau dilalui dengan proses kesepakatan yang jelas begitu ya, dengan perjanjian yang pasti, si pemberi hutang pun sebetulnya akan merasa senang, karena dengan dia memberikan hutang kepada orang lain, itu artinya dia punya investasi gitu, punya tabungan di orang yang dia kasih hutang itu, karena suatu hari dia akan bisa mendapatkan kembali hutangnya. Nah, ini dalam proses interaksi manusia sama manusia, proses hutang piutang ini bisa menghadirkan sebuah kesenangan gitu ya, sebuah keuntungan bagi masing-masing dua belah pihak. Tapi ketika misalkan kita maknai dengan bagaimana hubungan kita dengan Allah, ini berbeda begitu. Laisa kamitslihi syai'un, Allah tidak sama dengan makhluknya. Ketika Allah memberikan kita modal yang begitu luar biasa, seluruh yang ada pada diri kita dalam kehidupan kita adalah pemberian dari Allah. Tapi ketika kita kembalikan kepada Allah, Allah tidak mengambil keuntungan sedikit pun gitu. Justru malah Allah yang memberi kita pahala yang berlipat, ganjaran yang berlipat. Nah, ini perniagaan yang tidak akan merugi. Sebagaimana misalnya kalau kita perhatikan. Kak Ajat, ya. Maaf Kak, waktunya habis. Kayaknya kita langsung lanjut tanya jawab kali ya. Oh, boleh. Kak? Soalnya udah jam 5. Apa-apa. Punten ya Kak, maaf ini. Tapi menarik banget Kak ini pembahasannya. Aku juga jadi baru banyak tahunya ya tentang makna dari ad-din itu sendiri. Ternyata maknanya benar-benar sangat dalam, Masya Allah. Yaudah, mungkin kita langsung ke tanya jawab kali ya Kak. Mungkin untuk teman-teman yang mau bertanya, boleh langsung lewat chat atau boleh langsung mikrofonnya di on-in aja. Boleh, silakan. Boleh, teman-teman ada yang mau bertanya terkait materi tentang hari ini? Cukup menarik. Makanya yang mau nanya boleh langsung lewat chat atau mikrofonnya di on-in aja ya. Boleh Kak Zulfikar? Jazakallah khairan katsiran Kang Ajat udah materi. Tapi sebenarnya pertanyaan sudah terjawab sih Kang di slide yang terakhir tadi. Kayak kan saya juga gimana sih kita sebagai manusia membayar hutang kepada Allah gitu Kang. Karena kan semua kehidupan kita kan diberikan oleh Allah kan Kang. Jadi kayak tadi penasaran gitu, gimana cara manusia itu membayar hutangnya, gitu sih Kang. Gimana di
perlu ditanggapi atau boleh Kang, kalau menurut Kang gimana tuh biar lebih jelas juga sih. Ya, sebelumnya mohon maaf kalau dari penyampaiannya tadi agak terlalu cepat. Karena memang di estimasi kayaknya emang tiga subtema pembahasan Sunyatul Islam ini memang cukuplah 6 hari gitu, 6 kali gitu, satu subtema, dua pertemuan dengan waktu yang kurang lebih 45 menit ya. 30 pembinaan dan sisanya diskusi. Nah, kalau terkait dengan bagaimana pengembalian hutang kita kepada Allah ya, betul ya, bisa juga sudah dijelaskan. Intinya adalah ya kita tidak punya apapun yang kita bisa berikan ke Allah begitu. Kita tidak punya apapun yang kita bisa pakai untuk bayar hutang ke Allah kecuali hanya diri kita sendiri begitu. Yang kita jadikan sebagai sesuatu yang dikembalikan ke Allah ya diri kita, hati kita, pikiran kita, kehidupan kita ya itulah yang kita berikan ke Allah dengan cara tadi beribadah dan beramal soleh. Karena mungkin banyak orang yang terutama seperti kita mungkin ya, jadi kalau mungkin ada teman-teman yang dari pesantren atau dari keluarga yang memang belajar Islam secara sistematis dan runut begitu ya. Nah, bagi kalangan awam dalam keilmuan keislaman, tentu kita mungkin pernah menemukan gitu ya, atau bahkan juga di perkuliahan tentang bagaimana ada pernyataan-pernyataan bahwa sebetulnya yang menjadi kuasa atas diri kita ya diri kita sendiri gitu. Badan kita ya gimana kita, hidup kita ya gimana hidup kita. Ini yang menjadi prinsip hidup atau pandangan hidup orang-orang yang tadi disebutkan di atas ya, seperti skeptisisme, relativisme. Orang-orang yang memang tidak mendasarkan kehidupannya pada agama. Jadi dia hanya menuhankan atau hanya mengagamakan hawa nafsunya begitu. Banyaklah ya orang-orang sekuler, orang-orang ateis gitu ya. Nah itulah bisa kita identifikasi sebagai orang-orang yang sebetulnya menuhankan hawa nafsunya. Jadi dia hanya sebatas ingin memuaskan hawa nafsunya saja. Jadi apa yang dia lakukan dikembalikannya ya pada dirinya sendiri begitu. Hanya kepada hak sendiri begitu. Padahal itu tidak tepat karena sebagai Muslim kita diajarkan oleh Allah dalam Quran dan juga oleh Nabi dalam hadisnya bahwa kita ini bukanlah milik kita sendiri begitu. Bahwa segala sesuatu yang ada pada diri kita ini bukan dari kita sendiri. Jadi tidak gimana kita, tapi gimana Allah. Apa yang kita suka, usahakan juga disukai oleh Allah. Apa yang kita benci, nah itu juga usahakan sesuai dengan apa yang Allah benci. Jadi pusatnya bukan kita, pusatnya bukan rasio kita, pusatnya bukan hawa nafsu kita, tapi pusatnya adalah bagaimana kita mengembalikan rasio kita, mengembalikan hati kita dan seluruh hidup kita ini hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dengan ibadah dan amal saleh. Mungkin itu sih. Oke. Siap, Kang. Masih banyak, Kang. Mungkin satu pertanyaan lagi boleh? Oh, dicukupkan aja satu pertanyaan. Ya, boleh, silakan. Boleh. Kenapa? Boleh, Ai mau nanya, silakan. Bismillah, Kang. Sebelumnya makasih banyak atas materinya. Sebenarnya berat banget, jujur. Tapi kalau misalnya boleh nanya, dalam keseharian nih Kang, banyak banget gitu nemuin orang-orang yang tipe-tipe orang yang plural dan tipe-tipe orang yang skeptis yang tadi gitu. Nah, sebagai
orang yang mungkin awam ya, Kang, belum begitu memahami tentang dino Islam sendiri. Gimana sih, Kang, ketika kita berhadapan sama mereka, praktisnya, sederhananya, biar kita nggak kemakan sama istilahnya syubhatnya mereka gitu, Kang, sama pemikiran-pemikiran mereka yang kelihatannya secara logis bener, tapi nggak tahu gitu sebenarnya kayak gimana. Nah, sebagai orang awam yang masih belajar dalam menghadapi orang kayak gitu, baiknya kayak gimana, Kang, gitu. Terima kasih. Ya, untuk orang awam, mungkin juga saya termasuk ya, ataupun juga kita, tentu kita tahu lah ya, sesuatu itu ada ilmunya. Nah, yang pertama kita kejar dulu ilmunya, cari ilmunya. Bahkan di Quran pun juga, ketika Allah meminta manusia untuk mengenal Allah, Allah tidak langsung meminta manusia untuk ibadah, tapi Allah meminta supaya kita paham dulu. Di surat Muhammad misalnya, fa'lam annahu la ilaha illallah, maka ketahuilah bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Di situ Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam tafsirnya itu menyebutkan ada hikmah kenapa Allah mendahulukan fa'lam, ketahuilah, bukan annahu la ilaha illallahnya dulu gitu. Karena di situ ada hikmah bahwa segala sesuatunya itu ketika membingungkan atau membuat kita bimbang dan ragu, skeptis, bahkan juga relatif. Kan orang relativis itu kan orang bingung sebetulnya ya. Orang relatif itu kan terjebak subjektivitasnya dia gitu. Dia merasa kebenaran itu relatif gitu. Karena tidak lepas dari pandangan subjektif. Cuman akhirnya ya kalau hanya sebatas di situ, maka kebenaran nggak ada yang objektif dong. Kebenaran ilusi dong, kan sebatas subjektivitasnya dia sendiri. Padahal kebenaran itu yang kita inginkan bukan kebenaran subjektif, tapi juga objektif gitu. Nah, maka pandangan orang-orang relativis ini dia keliru gitu. Kita tolak, tidak sesuai dengan hati nurani dan kebenaran yang kita sadari gitu. Nah, kalau orang-orang skeptis itu tadi berangkat dari tidak memahami bagaimana ilmu yang sesungguhnya, ilmu yang seharusnya, ilmu yang sebenarnya bisa mengantarkan dia yakin kepada Allah. Kalau dia punya ilmunya, maka dengan ilmu tersebut, dengan hidayah Allah, insya Allah dia pun juga akan sampai kepada penghambaan yang sebetul-betulnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun kalau kita sebagai orang awam, Imam Al-Ghazali ini mungkin agak waktu ya, gak apa-apa sambil ngabuburit mungkin ya, dikit lah. Ini gak apa-apa nih, sedikit ada penyampaian uraian dari Imam Al-Ghazali. Iya boleh Kak. Nah, Imam Al-Ghazali itu mewariskan resep ke kita. Ya taruhlah kita ya sebagai orang awam gitu, mungkin bingung gitu harus mengawali belajar agama dari mana gitu, atau misalnya mendalami keislaman itu dari mana. Nah, Imam Al-Ghazali ini memberikan resep bahwasanya ilmu itu ada dua kelompok. Ada ilmu yang masuk kategori fardu ain, ada juga ilmu yang masuk kategori fardu kifayah. Nah, kita nggak usah bingung. Fardu ain itu pada dasarnya sangat sederhana. Makanya Allah kan berkata, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang itu di luar kemampuannya dia. Nah, dalam hal-hal ilmu agama yang fardu ain, ini hanya sebatas secara garis umum di dalam bidang akidah, syariah, dan akhlak. Cukup bagi kita sebagai muslim yang awam, kita berpegang pada rukun iman yang 6, kemudian kita menjalankan rukun Islam yang 5 itu dengan konsisten, dan nanti di akhlak, innama bu'itsu liyutammima makarimal akhlak. Kesempurnaan seorang muslim itu adalah ketika akhlaknya sempurna, atau ketika dalam ibadah, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ketika misalnya kita beribadah kepada Allah, ketika itu kita seolah-olah melihat Allah, atau kalaupun kita nggak bisa melihat Allah, maka pasti Allah melihat kepada kita, Allah menatap ke hati kita. Nah, tingkat
puncak kemukminan seorang muslim itu adalah ketika akhlaknya sempurna dan ketika ibadah dia merasakan dekat dengan Allah. Nah, orang seperti kita yang awam dengan komitmen yang kuat berpegang pada rukun iman yang 6, rukun Islam yang 5. Nah, itu sebagai fardu ain kita sudah cukup. Adapun fardu kifayah itu adalah ilmu-ilmu yang memang masuk tergantung kondisi orangnya. Nah, kalau misalnya saya dari pertanian, maka bertanggung jawab di bidang-bidang pertanian, maka fardu kifayah saya di situ, di mempelajari ilmu-ilmu pertanian. Fardu kifayah maksudnya adalah ketika ada orang yang mempelajari itu, maka kewajiban seluruh umat muslim yang lainnya itu sudah gugur gitu. Misalnya kalau kita sudah sering kita kenal mungkin sholat jenazah gitu ya. Kalau misalnya ada satu orang meninggal, nah, kalau sudah ada satu aja orang yang mensolatkan jenazah dia, itu maka orang sekampung sudah gugur gitu kewajiban untuk mensolatkan jenazah itu. Nah, disitulah letak fardu kifayah. Nah, ini mungkin kita bisa menimbang gitu ya, kita sekarang posisi kita sebagai apa, peran kita apa, tanggung jawab kita apa, kemudian juga walaupun dengan sebatas kemampuan kita, tentu kita memberikan yang terbaik sebaik-baiknya diri kita gitu. Kalau kita tidak bisa menjadi bunga matahari, tidak bisa menjadi bunga melati, kita hanya sebatas menjadi rumput di depan rumah, maka kita jadilah rumput yang menjaga menjaga hama-hama di depan rumah gitu. Kalau kita tidak bisa menjadi palu, maka jangan berkecil hati. Kalau kita hanya sebatas penitih gitu ya, kita jangan iri sama palu. Palu ya dia palu gitu. Kalau kita sebagai penitih ya kita jadilah penitih yang sebaik-baiknya penitih. Dimanapun kita berada, peran apapun yang kita jalani, maka jalanilah dengan sebaik-baiknya kita sebisa kita gitu. Nah, mungkin di sinilah wilayah yang perlu kita renungkan, kita pertimbangkan, dan kita jadikan sebagai spirit begitu ya untuk menghadapi tantangan-tantangan ke depan. Apalagi kita sebagai kaum intelektual gitu ya, dengan keilmuan kita bagaimana walaupun kita berpikir rasional tapi kita tidak melepaskan keimanan kita. Karena dalam Islam keimanan itu tidak harus berpisah dengan kerasionalitasan begitu. Kita bisa beriman sekaligus rasional. Tapi bagaimana caranya itu tadi. Kita betul-betul ilmui dan kita ingat resep dari Al-Ghazali. Mana yang fardu ain, mana yang fardu kifayah. Mungkin itu sih salah satu yang bisa kita jadikan resep ya untuk sebagai orang awam gitu untuk menghadapi tantangan-tantangan yang bisa merongrong akidah kita sebagai umat Islam. Wallahu a'lam. Oke, Masya Allah, makasih Kang Ajat atas pemaparan yang sangat luar biasa. Mungkin kita cukupkan sampai sini dulu aja ya Kak. Walaupun tadi sorry banget sempat terhenti pemaparannya karena ada keterbatasan waktu. Tapi semoga apa yang telah Akang sampaikan bisa menjadi kebermanfaatan ya bagi kita semua gitu. Amin. Oke, mungkin sebelum kita tutup kita istighfar dulu ya. Astagfirullahaladzim. Lalu kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku moderator mundur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.